Nanti absensi. Nanti absensi jangan lupa ya. Oke. Big data pertemuan 3. Yuk kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Pak. Yuk kita lanjutkan ya pembelajaran kita terkait dengan perkenalan ya, introduksi big data. Kemarin kita udah pelajarin terkait apa itu big data, bagaimana kemudian kita melakukan pemanfaatan ya terhadap big data. Oke, kita akan sekarang mencoba bagaimana pemanfaatan big data terkait dengan risetnya. Sebentar, saya share screen dulu. Ya, PowerPoint saya udah kelihatan. PowerPoint kelihatan ya? Sudah, Pak. Ya, pertemuan ketiga ya. Kita akan mencoba bagaimana pemanfaatan big data untuk riset ya, sehingga nanti harapannya nanti ini bisa berguna ketika nanti Anda melanjutkan riset ya untuk keperluan kelulusan. Nah, kita tahu bahwa big data terdiri dari 3 V ya, volume, velocity, dan variety. Jadi suatu kumpulan data dikatakan big gitu ya, besar, nggak harus tiga-tiganya terpenuhi ya. Salah satu terpenuhi dia udah big. Contoh, kalau volumenya di atas 1 tera gitu ya, itu udah big. Velocity-nya cepat, ordernya dalam millisecond, bukan second lagi, itu udah big. Gitu ya, variety, datanya beraneka ragam, ada yang structure, unstructure ya. Ada berupa database, berupa tabel, berupa video, berupa gambar, berupa dokumen. Nah, itu udah big data. Nah, tugas kita adalah bagaimana kemudian big data ini bisa bermanfaat, menghasilkan nilai, gitu ya, menghasilkan nilai. Nah, kalau kita misalnya sebagai mahasiswa, data yang dikumpulin oleh berbagai pihak itu bagaimana kita bisa memanfaatkan sehingga bisa kepentingan riset, gitu ya. Nah, maka perlu aktivitas yang namanya Big Data Analytics. Nah, kemarin ada 4 pilar. Nah, 3 pilar inilah ya, data exploration, data mining, sama data visualization yang akan kita coba, gitu ya. Data exploration nanti kita akan bermain-main dengan statistik, gitu ya. Maka kalau kita ngomongin Big Data, gitu ya, ya nanti kita ngomongin statistik, gitu ya. Kita juga nanti ngomongin bagaimana membuat grafik, ya, membuat diagram gitu ya dari data. Juga yang tak kalah pentingnya kita melakukan modeling gitu ya, melakukan modeling terkait data ya, entah estimation, prediction, classification dan seterusnya. Nah, pada perkuliahan ini kita akan coba 3 pilar ini ya, data exploration, data mining sama data visualization akan kita lakukan. Nah, untuk data mining misalnya kita bisa lakukan untuk pemanfaatan untuk kebutuhan sehari-hari ya, untuk pekerjaan, untuk institusi dan lain sebagainya. Juga nanti big data ini kita akan coba untuk riset gitu ya. Nah, ini. Nah, nanti big data yang akan kita oprek gitu ya, yaitu tak lain tak bukan data dari berbagai sumber. Ya, dari berbagai sumber. Nah, ada bisa full text, bibliografi, public dataset, official report, sama juga Google Trends. Nah, hari ini kita akan coba memanfaatkan big data untuk Google Trend ya. Google Trend ini adalah platform pencarian rekor terkait apa aja sih yang orang lakukan pencarian gitu ya. Kan Google itu salah satunya adalah mesin pencari. Nah, setiap yang orang ketikkan dicari gitu ya, apapun orang yang ketik di google.com ya, yang dicari itu dicatat sama si Google di seluruh dunia ya, di seluruh dunia dicatat. Itu bayangin ya, kalau seluruh dunia itu skalanya udah bukan detik lagi ya, udah milidetik. 1 milidetik jangan-jangan ribuan pencarian. Jadi ini udah big data gitu ya. Nah, Google mencatat itu semua. Nah, nanti seiring waktu Google akan menampilkan tren ya, kecenderungan ya, apalagi nih yang sedang tren, apa yang sedang digandrungi, dicenderungi gitu ya. Nah, kita coba ya Google Trend. Nah, saya buka browser saya dulu. Nah, nanti akan kita coba melakukan riset untuk yang ini ya, primary studies. Mungkin hari ini kita akan coba relationship analysis. Bagaimana kita bisa mengukur hubungan gitu ya dari data-data yang kita ambil dari Google Trends. Nah, browser saya udah kelihatan? Bisa, Pak.
Lihat, Oke, Pak. Google Trend ya. Anda nggak perlu hafal ininya, tinggal ketik aja Google Trend gitu ya di Google. Nah, nanti langsung, nah ini yang pertama ya, di trends.google.com atau trends.google.co.id. Jadi Google itu udah secara cerdas mengetahui ya di mana lokasi komputer kita berada. Kalau andanya ada di Amerika, maka .co.my gitu ya. Di Singapura .com.sg gitu ya, dan seterusnya. Kalau di Indonesia dia .co.id gitu ya, umumnya .google.com. Nah, karena dia tahu kita ada di Indonesia, maka google.co.id gitu ya. Nah, kita coba ya yang Google Trends ini ya. Kita coba Google Trends. Nah, kita akan coba studi kasus. Nah, ini. Kalau kita lihat bagaimana dia nawarin ya, oh ternyata orang yang melakukan pencarian itu macam-macam ya, tentang sepak bola, Piala Dunia, artis, gitu ya, SEA Games ke-31 di Indonesia waktu itu gitu ya, dan seterusnya. Nah, kita coba melakukan pencarian misalnya terkait bidang kesehatan gitu ya. Misalnya penyakit stunting misalnya, stunting gitu ya. Stunting. Nah, di sini nanti dia ada dua nih ternyata menawarkan ya. Mau yang kita cari berdasarkan istilah penelusuran atau topik. Nah, kita mungkin nyarinya berdasarkan istilah penelusuran. Istilah penelusuran itu artinya sesuatu yang dicari sama orang-orang memang gitu ya. Orang-orang nyari terkait stunting gitu ya. Oke, kita perlu cari. Nah, perhatikan, tunggu sebentar, dia akan langsung memodelkan ini langsung dari database-nya Google ya. Nah, ini bayangin ya. Ini 12 ini negaranya bisa kita ganti nih. Dalam hal ini dia secara cerdas langsung ganti secara cerdas ya Indonesia. Kita bisa seluruh dunia. Ya, kita bisa seluruh dunia. Kalau pencariannya memang bahasa Inggris ya semuanya nampil gitu ya. Nah, kita bisa Indonesia only gitu ya. Indonesia. Saya pengen tahu di Indonesia doang misalnya. Nah, ini datanya ya dari waktu ke waktu gitu ya, baik tinggi, rendah gitu ya. Ini datanya di Indonesia. Nah, ini 12 bulan terakhir nih, kita bisa kita ganti 1 jam terakhir, 4 jam terakhir, atau bahkan 5 tahun terakhir gitu ya, 5 tahun terakhir. Nah, kita biarkan dulu 12 bulan terakhir lah ya, biarin ya. 12 bulan terakhir, kalau kita lihat nih datanya, mulai dari 17 Oktober 2021 sampai 18 September 2022. Ini setahun ya, setahun. Nah, kalau kita lihat di sini ternyata nih teman-teman, dia membreakdown berdasarkan provinsi. Ya, di breakdown berdasarkan provinsi gitu ya. Nah, ternyata yang paling banyak nih warnanya biru tua ya, yaitu Nusa Tenggara Timur yang paling banyak nih. Jadi orang-orang yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang banyak melakukan pencarian dengan kata kunci stunting di mana di Google gitu ya. Di mana lagi? Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur lumayan banyak. Juga ada di Sulawesi Barat ya, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Bengkulu gitu ya. Kalau kita lihat memang ini sekilas wilayah-wilayah yang stuntingnya relatif banyak ya di Indonesia ya, Nusa Tenggara, Sulawesi dan seterusnya. Nah, itu ya dia breakdown gitu ya. Nah, topik-topik terkait ya. Topik-topik terkait orang-orang yang mencari query terkait stunting itu ada yang nyari TPK stunting, TPPS stunting, target penurunan stunting 2024 dan seterusnya. Jadi yang relatif ya Pak, yang related ya. Nah, ini adalah hasil pencariannya. Nah, kita bisa membandingkan misalnya stunting dengan saya mau bandingin dengan misalnya obesitas gitu ya. Obesitas ini kan apa? Berlawanan arah ya antara stunting kekurangan, berat badannya kurang. Nah, ini terbalik nih, obesitas ini yang berat badannya banyak gitu ya. Oke, kita coba ya di istilah penelusuran ya, sama-sama istilah penelusuran ya, jangan di topik. Nah, kita lihat obesitas. Nah, ternyata pencarian obesitas itu jauh lebih sedikit ya. Kalau si stunting rata-rata 55, obesitas rata-rata 17 gitu ya. Lebih sedikit obesitas. Nah, kalau kita lihat nih sekilas nih kalau pakai mata gitu ya, lajunya hampir-hampir mirip gitu ya. Stunting naik, ini juga naik, stunting turun, dia juga turun gitu ya. Tapi gimana kalau secara statistik? Nah, terutama kalau kita lihat di sini ya, nih di sini terjadi penurunan, sementara ini juga terjadi penurunan. Kalau secara statistik ada hubungan nggak sih antara pencarian stunting, kata kunci stunting dengan obesitas gitu ya. Nah, saya mau tambahin satu lagi misalnya terkait promosi kesehatan misalnya ya, saya pengen tahu. Kita ambil sama-sama di istilah ini ya, di istilah penelusuran. Oke, nah yang warnanya kuning ya. Nah, ini promosi kesehatan. Nah, kita mau lihat nih, ternyata promosi kesehatan lebih sedikit lagi daripada stunting. Oke, nah ini datanya teman-teman bisa kita download. Datanya bisa kita download. Kita pengen tahu ada hubungan nggak antara stunting
dengan obesitas, dengan promosi kesehatan berdasarkan data pencarian yang disimpan di Google Trends gitu ya. Nah, kita bisa download nih. Kita bisa download yang ini nih ya, tombol yang panah ini ya ke bawah nih. Kalau Anda dari handphone nih nggak nongol nih yang ini. Kalau dari handphone nongolnya cuma yang bagikan ini doang yang nongol ya. Nah, kita klik yang ini gitu ya. Kita klik yang ini. Gitu ya, kita klik yang ini. Sebentar. Klik. Nah, dia akan download nih. Nih, dia akan download ya. Dia akan download yang ini ya. Kadang download ada di bawah, kalau Chrome, kalau Opera atau Mozilla di sini. Chrome di sini ya. Kita buka ya filenya, kita buka, perhatikan, buka pakai Excel ya. Nah, ini Excelnya. Kalau masih Excelnya belum dikenalin, diblok dari sini, dari atas ke bawah sampai data terakhir, diblok ya. Ya, diblok ya. Diblok ya dari data yang ini, bukan dari yang ini ya. Dari yang ini ya, data dari baris pertama di baris ketiga sampai terakhir di blok, satu kolom aja di kolom A ya. Lalu ke data, kalau belum jadi data bersih gitu ya, lalu text to kolom. Nah, delimited pilih, next, kita pilihnya koma. Ya, nah koma delimited dia kan tadi berdasarkan koma. CSV kan koma, next, finish. Nah, ini datanya. Ini stunting, ini obesitas, ini promosi kesehatan. Nah, kita pengen tahu ada nggak hubungan antara stunting, obesitas, dan promosi kesehatan terkait dengan pencarian di Google, ya. Terkait pencarian di Google. Jadi ini ibaratnya information seeking ya, information seeking, perilaku pencarian informasi di online, terutama di Google. Ini di Google ya, bukan di tempat lain. Ada nggak hubungan antara pencarian informasi terkait stunting dengan obesitas dengan promosi kesehatan? Di antara mereka ada hubungan apa enggak? Nah, ini yang disebut sebagai kajian relationship analysis. Gitu ya. Nah, kita bisa melakukan penelitian tuh, gitu ya, penelitian kecil-kecilan. Nanti tentu Anda bisa ngembangin dengan kata kunci yang lain, penelusuran-penelusuran yang lain. Nah, nanti kita bisa kawinkan misalnya dengan hasil penelitian di official report, misalnya dari data Kementerian Kesehatan, gitu ya. Kan data Kementerian Kesehatan dari waktu ke waktu secara rutin ya, entah tahunan, entah 5 tahunan, itu memproduksi data kesehatan Indonesia. Nah, itu nanti kita bisa coba kaitkan tuh ya, uji relationship. Jadi dari data Google Trends sama dari official report gitu ya. Nah, kita coba dari Google Trends dulu. Nah, untuk bisa melakukan itu ya, melakukan analisis, kita perlu sebuah apa namanya tool yang namanya tool statistik ya. Nanti Anda bisa tolong install ya. Nah, saya punya install tool statistik namanya Jamovi. Nah, ini Jamovi. Nanti Anda install Jamovi ya. Nah, di sini saya kasih tahu dulu. Kalau belum pernah di Google Anda cari, ketik saja Jamovi, ini gratis ya. Jamovi, enter. Nah, ini websitenya ya, jamovi.org ya. Ini adalah aplikasi atau program komputer untuk olah statistik ya. Kalau Anda mungkin pernah pakai SPSS ya. Anda mungkin pernah pakai SPSS. Nah, ini Jamovi ini sama kayak SPSS. Apa bedanya? Satu, kalau SPSS itu berbayar. Jadi kalau di komputer Anda itu atau di laptop Anda itu ada SPSS, itu bisa jadi kalau Anda nggak pernah merasa beli, merasa bayar, berarti bajakan. Gitu ya. Dan kita hindarin, kalau bisa bajakan itu kita hindarin. Nah, alternatifnya kita bisa pakai Jamovi ini. Jamovi ini gratis. Jadi nggak ada isu bajakan, itu yang pertama. Yang kedua, ini pemakaiannya relatif mudah sekali. Nanti saya demoin ya. Oke, nanti Anda klik Jamovi gitu ya. Nah, Anda tadi tinggal download saja di sini. Ya, tinggal download and install-nya di Jamovi desktop gitu ya. Anda tinggal pilih tuh Windows, Mac atau apa. Nah, tinggal diklik ini aja yang terbaru ya, 2.3 di download ya. Oke, nah saya udah download Jamovi-nya, udah saya install. Ya, udah saya install Jamovi. Nah, saya buka ya, Jamovi 2.3.16 ya, 2.3.16. Anda download yang terbaru ya. Nah, sebentar. Nah, ini tampilan awalnya seperti ini. Nah, jadi dengan Jamovi kita tenang gitu ya, nggak ada isu apa namanya bajakan. Terus apakah diakuin? Wah, sangat diakuin. Hari ini udah berbagai banyak penelitian yang olah statistik menggunakan Jamovi. Oke ya. Nah, ini tampilan awal Jamovi. Yuk, kita tadi punya data ya tadi ya di Excel ya.
Ini kan kita tadi punya data ya. Yang ini stunting, ini obesitas, ini promosi kesehatan. Saya copy ya. Ini kita bisa copy paste nih dari data Excel ke Jamovi ya. Kita klik kanan. Jamovi saya kelihatan ya. Lihat, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, taruh di sini ya, ditaruh di A1 ya, di A1 ini ya paling ujung ya. Klik kanan, paste. Tuh datanya masuk. Nah, variabelnya masih A, B, C. Kita ganti dulu. A ganti stunting, B jadi obesitas, C promosi kesehatan gitu ya. Caranya gimana? Di A ini kita double klik. Nah, mudah sekali ya tuh. Langsung kan tinggal ganti stunting gitu ya. Tipenya kan tadi angka jangan nominal tapi continuous gitu ya. Biarkan dia integer. Oke, nah ini dapat stunting. B-nya kita ganti double klik di B-nya ya. B-nya. Nanti Anda tonton dulu aja. Setelah ini Anda install Jamovi, nanti bisa praktek sendiri ya, baik Jamovi maupun Google Trends. B-nya tadi apa? Obesitas, gitu ya. Measure type-nya jangan nominal ya, karena dia kan angka tuh, ya kan? Ganti jadi continuous ya, kalau angka ya continuous. Tipenya integer, integer itu bilangan bulat, biarin ya, kan nggak ada koma-komaan. Ya nanti ada integer, ada desimal. Karena dia angka bilangan bulat, dia integer. Ya, nah, C-nya juga kita ganti. Nah, C-nya kita ganti jadi cash saja ya, promosi kesehatan ya. Nominal kita ganti continuous, biarkan dia angka. Nah, ada semua tuh. Jadi kita udah punya variabel, 3 variabel ya. 3 variabel di Jamovi. Stunting, obesitas, sama promosi. Kalau Anda lihat logonya seperti ini, kayak penggaris ya. Penggaris itu artinya continuous. Angka ya, continuous atau angka. Nah, kita pengen melakukan uji relationship analysis nih. Kita pengen melakukan uji relationship analysis. Kita melakukan ini ya, relationship analysis. Nah, salah satunya untuk relationship analysis itu kita menggunakan yang namanya korelasi. Nah, kita pengen tahu nih, ada nggak korelasi antara stunting dengan obesitas, gitu ya, stunting dengan promosi kesehatan, dan obesitas terhadap promosi kesehatan. Jadi bukan kondisi stuntingnya ya, data ini tuh data bukan kondisi stunting, bukan kondisi obesitas, bukan banyaknya promosi kesehatan, bukan. Tetapi data ini adalah data informasi yang dicari, information seeking behavior, perilaku pencarian informasi di Google. Jadi data ini bukan data wah jumlah stunting, jumlah obesitas sama jumlah program prokes, bukan. Ini adalah data yang kita ambil dari Google Trends. Google Trends itu apa? Data kuantitatif hasil ringkasan penjumlahan pencarian orang di seluruh dunia. Nah, data kita tadi adalah untuk region Indonesia selama 12 bulan terakhir sejak hari ini ya. Sejak hari ini, maka tadi kan tanggal kalau kita lihat di Google ininya dari tanggal 17 Oktober 2021 sampai 18 Oktober 2022. Di sini ya 18 Oktober nih, 18 Oktober 2022. Jadi setahun gitu ya. Nah, kita coba ya. Jadi ini bukan jangan Anda maknain sebagai wah berarti jumlah stunting, bukan. Tapi ini adalah hasil pencarian ya, jumlah pencarian. Jadi bisa dibilang information seeking ya, perilaku atau pola pencarian informasi di Google berdasarkan data Google Trends. Ya artinya begini, ketika orang misalnya pada tanggal itu ada 30 pencarian, berarti artinya ada banyak orang yang melakukan pencarian pada itu. 30 stunting, pada hari yang sama ada orang yang mencari terkait obesitas. Pada hari yang sama juga ada 9 orang nyari terkait dengan promosi kesehatan gitu ya. Nah, yang stunting ini mungkin macam-macam tujuannya. Mungkin dia pengen tahu stunting, definisi stunting mungkin dia pengen tahu jumlah stunting di Indonesia dan seterusnya. Obesitas juga sama, promosi kesehatan juga sama. Jadi kita belum tahu nih ada nggak hubungan. Nah, kita mau lihat. Nah, untuk itu kita melakukan salah satu yang big data namanya olah statistik ini ya, olah statistik yang disebut sebagai data exploration. Nah, ini bagian dari big data tadi karena datanya kita ambil dari Google Trend ya. Google Trend itu nih setiap saat ini dia terus ngitung tuh ya, terus ngitung jog gitu ya. Nah, yuk kita olah di Jamovi. Ada nggak? Gimana caranya? Nah, karena ini angka ya, ini sekalian kuliah statistiknya. Udah dapat kuliah statistik belum? Udah, Pak. Udah, Pak. Udah ya. Udah semester kemarin, Pak. Oh, sama saya juga ya? Bukan, Pak Agus, Pak. Bukan, Pak Agus.
Oh, tapi kan pakai Jamovi kan? Oh, Pak Agus juga. Belum pernah Pak diajarin. Pak, belum. Kita belajarnya hitung-hitungan Pak. Oh, manual. Iya Pak. Manual, Pak. Oh, kesian Anda ya. Mahasiswa saya langsung saya kasih Jamovi. Bapak sih yang ngajarin kemarin. Ya udah nih sekalian ngajarin ya, perhatiin ya, sekalian belajar ya. Nanti Anda risetnya pakai Jamovi ya, tinggalkan SPSS ya, karena SPSS kan Anda bajak itu nggak boleh. Iya boleh Pak, ya, yang belajar. gratis aja Pak. Yang gratis. Oke. Yuk sekalian belajar statistik yo. Karena memang kalau ngomongin big data ya Anda harus ngerti ini statistik. Karena ini bagian dari pilar bagaimana kita menghasilkan value dari big data, yaitu data exploration dengan menggunakan pendekatan statistik, gitu ya. Nah, pendekatan statistik kita nanti pakainya Jamovi. Oke, datanya adalah angka ini, tipenya angka, kita pengen tahu. Nah, kemarin Anda udah belajar statistik, dikatakan bahwa korelasi itu ada dua jenis, ya kan? Ada korelasi yang pendekatannya parametrik, ya kan? Ada korelasi yang pendekatannya statistik non parametrik, gitu kan? Nah, kita harus tahu nih mau pakai yang mana. Maka untuk bisa tahu itu kita nggak bisa Anda langsung hajar misalnya pakai korelasi Pearson nggak bisa. Saya maunya pakai korelasi Spearman, ya nggak bisa berdasarkan maunya. Di statistik itu nggak bisa berdasarkan maunya, semuanya harus saintifik ya, ilmiah. Nah, oleh karena itu ini kita mau pakai yang mana nih? Nah, kita uji dulu ya, kita uji dulu dengan salah satu asumsi yang dibutuhkan untuk mengetahui apakah dia parametrik atau non parametrik. Apa itu? Yaitu distribusi data. Apakah datanya berdistribusi normal atau tidak? Kalau berdistribusi normal, maka pakai statistik parametrik, berarti pakai korelasi Pearson. Kalau nanti dia tidak mengikuti distribusi data normal, maka menggunakan pendekatan statistik non-parametrik. Berarti apa? Berarti korelasi Spearman. Gitu ya. Nah, yuk kita coba. Di mana ngumpetnya? Uji non-parametrik untuk menguji apakah datanya berdistribusi normal apa enggak di Jamovi. Di mana ngumpetnya? Ya kita lihat. Itu ada di analisis ya, di analisis nih ya. Ini kan menu cuma dikit nih, variabel, data analisis, edit, cuma dikit menunya ya, nggak puyeng. Kalau SPSS tuh menunya banyak, klik-kliknya banyak. Kalau dia klik-kliknya minimalis, ya lebih sedikit sehingga Anda lebih mudah sebenarnya ngoperasiinnya. Ya, uji normalitas data gitu ya, di tes ini, di tes pilih one sample ya, di tes kan one sample, nanti kita uji stunting doang gimana normalitas datanya gitu ya, obesitas doang gimana, promkes doang gimana. Yuk di tes one sample, tunggu sejenak ya, dia langsung keluar. Kita masukin semua nih, semuanya kita cemplungin ya, tekan kontrol ya, tekan kontrol gitu kan, semuanya kesorot, diklik yang ini nih, otomatis masuk ke sini ya, diklik yang ini, masuk ke sini. Nanti kita centang yang mana? Kita centang ini yang kita centang, normality test. Normality centang ya, cerot. Dicentang. Nah, lihat. Langsung keluar kan uji normalitasnya. Kata siapa? Kata si Sapiro. Kata si Sapiro. Ya, kata si Sapiro Wilk ya. Kata si Sapiro Wilk, lihat p-value-nya ya. Kalau dia di atas 0,05 berarti berdistribusi normal. Kalau dia di bawah 0,05 berarti tidak berdistribusi normal. Berarti stunting nggak normal ya distribusinya, promkes nggak normal, sementara obesitas normal, ngikutin normal. Ya udah, berarti karena ini salah satunya nggak normal, kita pakai pendekatan non parametrik. Yuk kita pakai pendekatan non parametrik, kita balik lagi ke sini. Yuk kita langsung uji. Kalau gitu pakai Spearman ya, jangan pakai Pearson. Oke, kita pakai Spearman. Caranya dari analisis, di mana ngumpetnya korelasi? Di regression. Nih regression, klik regression, nih ada correlation matrix, diklik, lihat ngekliknya cuma berapa tuh, hitung sama jari ya, tinggal cemplungin semuanya ini cemplungin nih tiga-tiganya ke sini ya, keluar langsung hasilnya. Tapi Anda nanti pakainya yang ini ya, Spearman, lihat curut, Pearsonnya dihilangin curut. Nah gitu teman-teman, lihat ini hasilnya. Ayo ada yang bisa bantu saya, ada nggak hubungan antara stunting sama obesitas? Ada hubungan nggak? Stunting sama obesitas ada hubungan nggak? Yo. Enggak, kenapa? Enggak ada, Pak. Di bawah 0,5. Apanya yang 0,5?
Hasil itu Value, 0,140 value-nya. P-value-nya berapa? Kan ada banyak tuh P-value-nya yang mana kalau stunting sama obesitas. Yang berapa angkanya? Tidak berhubungan, Pak, 0,299. Oke. Kalau stunting sama promkes ada hubungan nggak? Secara p-value juga tidak 0,2. Oke. Tidak ada, Pak. Kalau obesitas sama promkes ada? Obesitas sama promkes. Tidak ada. Ayo, ada apa enggak? 0,7 ya, Pak? Nah, jangan nebak. Ayo, kemarin udah kuliah katanya. Tidak ada, Pak. Kurang 0,1. Nah, oke. Nah, ini penting nih. Yo, kita ulang ya. Biar semuanya konsentrasi nih. Yo, ulang. Obesitas sama promkes Iya, perhatikan ya. Saya print screen nih. Aduh, kok aplikasi saya. Bentar. Siapa? Saya perlu aplikasi khusus untuk. Mudah-mudahan udah install. Light shot. Aduh, belum install saya. Oke, saya download dulu ya. Saya perlu aplikasi ini sebentar. Saya perlu aplikasi Lightshot dulu sebentar. Nanti saya taruhin di PowerPoint ya, supaya nanti Anda bisa belajar sendiri di rumah. Lightshot Iya, kita Pak. perlu Biar bisa aplikasi. Biar bisa Tutorialnya ya, Pak. download. Ya, ntar. Ini saya taruh di PowerPoint ntar setiap langkah-langkahnya. Download for Windows. Oke, sebentar. Ini aplikasi lumayan nih buat screenshot ya. Namanya Lightshot, nih gratis. Kita semuanya gratisan aja ya. Iya, Pak. Oke, udah ke download, saya install dulu. Iya, yes. I accept, next. Nah, install ya. Install kan gampang itu, yes aja, next aja kan. Oke, finish. Sudah. Oke. Siap. Nah, ini pencariannya tadi. Yuk. Oke, ini kan pencarian 3 tadi kan, kita mencari 3 tadi kan, stunting, obesitas sama ini kan. Ya. Nah, saya kelihatan kan sekarang yang kelihatan apa? Google Trend, Pak. Iya, Google Trend, betul. Nah, saya copy dulu, perhatikan dari Google Trend. Ini datanya, perhatikan. Copy. Nah, Ctrl V. Nah, ini datanya ya, data dari Google Trend ya. Tadi kan 3 pencarian ya, stunting, obesitas, gitu ya. New slide. Nah, Anda nanti yang Anda perlu download itu adalah ini ya, yang Anda perlu download itu print screen. Lalu klik ini. Nah, ini untuk download ya. Nah, ini untuk download ya. Download CSV, gitu ya. Anda download CSV. Yang nggak enak. Oke. Nah, ini dia. Anda klik itu ya untuk download CSV. Lalu kemudian setelah ke download, gitu ya. Ini kan datanya nih di Excel. Loh, datanya ya di Excel ya. Loh, datanya saya gedein. Ini Indonesia semua ya. Indonesia. Here is the data. Screen, saya open di Excel ya. Ini datanya. Nah, ini datanya, gitu ya. Nah, nanti Anda buka Jamovi, ya, di Jamovi, Anda bikin data tadi di copy paste ya. Nih, data tadi di copy paste di Jamovi. Nah, copy paste di Jamovi, datanya seperti ini, ini CSV, ini Jamovi. Oke, new slide. Nah, kemudian Anda kan tadi melakukan uji one sample t-test tadi ya. Ini ya hasilnya ya. Ini hasilnya one sample t-test gitu ya, one sample t-test. Perhatikan nih. Saya narasiin baru yang ini ya, sebentar.
Yuk, perhatikan. Nih, perhatikan. Nah, so here we are. Mana yang mesti dilihat? P-value ini ya. P-value itu yang mesti dilihat. Ya. Oke, nah maka di sini kita katakan bahwa stunting p-value-nya piro? 0,042 di bawah alfa gitu ya. Alfanya pire? Alfanya 0,05 ya. Alfa itu 0,05 ya. Karena dia di bawah, maka apa namanya? Data tidak berdistribusi normal. Nah, ini yang pertama, stunting ya. Ini yang pertama, stunting ya. Karena p-value-nya 0,0 dan ini di bawah alfa 0,05, 0,05 saya ganti. Aduh, mouse-nya nggak enak. 0,05 tahu nggak dari mana? Standar, Pak. 0,5 itu alfa ya, nilai alfa itu didapat dari ya kan 1 dikurangin CI. Gitu ya. Mahwal CI. CI itu apa? Confidence interval. Nah, CI itu biasanya di set 95%. 97. 95%, which mean kalau didesimalin menjadi 0,95, maka alfa menjadi kalau CI-nya 9,5 gitu kan, berarti 1 dikurangin 0,95 sama dengan piro? 0,05. That's why alfa 0,05 loh ya, bukan 0,5. Ingat ya. Oke, jadi alfa itu didapat dari situ ya. Kemudian dari mana Anda kok alfanya sekian gitu ya, dari situ. Kalau CI-nya 90%, alfanya berapa? 0,1. 0,1 gitu ya. Oke, jadi dia tidak berdistribusi normal ya. Dia tidak berdistribusi normal ya, enggak berdistribusi normal gitu ya. Tidak berdistribusi normal. Oke, how about Promkes? Kita lihat. How about Promkes? Kok ikut kita merah nih? Nah, Promkes p-value-nya berapa? 0,023. Ini juga sama di bawah 0,05. Artinya apa? Berarti data juga tidak berdistribusi normal, gitu ya. How about obesitas? Ya, p-value-nya berapa obesitas? P-value-nya 0,532 gitu ya. Ini lebih besar ya. Lebih besar ya daripada 0,05. Nah, ini berarti dia data berdistribusi normal. Jadi yang normal siapa? Cuman si obesitas. Nah, karena cuman satu, sementara kan korelasi dua-duanya mesti normal. Berarti kalau gitu karena hanya satu yang berdistribusi normal, saya kalau tipu Anda ngerti ya, maka tidak bisa digunakan uji statistik parametrik. Gitu ya. Dalam hal ini untuk uji uji relasi atau uji hubungan itu maka dipakai uji korelasi Spearman gitu ya, Spearman gitu ya, uji korelasi Spearman ya, karena Spearman bagian dari non parametrik gitu ya. Spearman ini adalah non parametrik. Lanjut. Nah, ini hasilnya ternyata. Ini slide. Mana tadi Jamovi-nya? Ini korelasinya ternyata. Nah, Prince correlation matrix kita pakai. Siapa itu namanya? Si Spearman ya, jangan Pearson. Spearman. Tapi kalau semuanya normal, Anda pakai Pearson yo. Nah, ini dia.
Mana yang dilihat? P-value. Yang dilihat. Di 1. Ya kan? Berikutnya, mana lagi? Ini 2. Nih. Nih, yang dilihat. Nah, ini yang dilihat ya. Nah, berikutnya berarti gimana hubungan antara oke, laptop nggak enak nih. Gimana hubungan antara stunting dengan obesitas? Nah, ternyata p-value-nya berapa? Dengan 0,299. Ini lebih gede daripada 0,05 apa 05? 05 apa 0,05? 0,05, Pak. 05. Berarti apa hasilnya? Berarti tidak ada nggak ada hubungan ya. Kalau lebih gede nggak ada hubungan ya. Ingat-ingat. Iya, Kalau iya, lebih gede nggak ada hubungan. How about hubungan antara stunting dengan promkes, promosi kesehatan? P-value-nya berapa? Nah, lihatnya P-value ya. Stunting dengan promkes itu 0,294. Loh, ini juga sama di atas 0,05. Artinya berarti apa? Tidak ada hubungan. There is no relationship between stunting and health promotion. Bukan dari sisi matan, bukan dari sisi konten yo, tetapi dari sisi in terms of health information seeking behavior. Bukan dari konten, bukan dari sisi keilmuan, bukan. Harusnya ada hubungan ya antara stunting sama promkes. Justru ketika kejadian stunting tinggi harusnya promkesnya tinggi, kan gitu ya. Ini apa tidur ini pemerintah? Bukan, bukan itu. Ini ingat disclaimer-nya. Ini berdasarkan perilaku pencarian orang-orang Indonesia selama setahun terakhir di Google Trends, gitu ya. Tetapi bagaimana hubungan antara obesitas dengan promkes? Iya hubungannya. Berapa p-value-nya? 0,01. Kurang Nah, dari 0,01. wah, ini far below 0,05, which mean there are relationship. Loh, keren ya ini ya. Berarti ada hubungan tuh. Hubungan antara promosi kesehatan dengan obesitas. Apa ini artinya? No, karena ada hubungan, ya Anda bisa melanjutkan pertanyaannya, gitu loh. Ya toh? Karena obesitas dan promkes ada gitu kan, ada hubungan, maka kita bisa mengeksamin, kita bisa menguji seberapa kuat. Loh, kita bisa tahu seberapa erat. Loh, kita bisa tahu seberapa erat gitu loh ya. Dan di samping itu juga kita bisa tahu arah hubungannya gimana. Loh, itu manfaatnya kalau Anda pakai korelasi. Makanya tinggalkan chi-square, jangan pernah lagi pakai chi-square. Kalau Anda pakai chi-square, 2 pertanyaan ini nggak bisa dijawab. Angkat tangan chi-square. Pernah ya pakai chi-square ya kalau uji hubungannya? Paling doyan tuh mahasiswa pakai chi-square. Padahal chi-square itu nanti cuma bilang ada nggak ada gitu doang. Ya, kualitasnya piye? Nggak bisa dijawab. Kenapa nggak bisa dijawab? Karena pakai korelasi gitu ya. Nah, oke, pertanyaan pertama. Kita bisa tahu seberapa erat. Nah, ambil di mana keeratannya? Nih, keeratannya nih. Ambil di mana? Yang ini nih. Nah, ini dia. Saya kasih warna hijau. Ini dia. Tuh, itulah keeratan. Itulah nilai Spearman sama dengan 0,710. Loh, ini artinya apa? Ini artinya apa? Nih, perhatikan nih. Kalau Anda pakai korelasi Pearson juga sama. Dia namanya Pearson Rho gitu. Sama ya, Pearson Rho gitu ya, sama. Ini. Nah, Anda bisa ngata-ngatain besok ya. Nah, tuh, ya kan? Ini itu artinya 2. Yang pertama gitu ya. 0,710 itu
hampir mendekati 1. Aduh. Satu. Artinya, gitu ya, hubungannya sangat erat. Loh, hubungannya sangat erat. Kan dulu pernah ya belajar korelasi ya. Hubungannya sangat erat. Tuh, arti pertama tuh, inget-inget tuh. Kalau di atas 0,5, ya, ini bukan 0,05 nih kali yang ini 0,5 karena tengah-tengah. Gitu ya. Nah, ayo dong, mau dong mouse-nya. Nah, ini juga mau dong. Nah, gitu ya. Terus, gitu ya. Terus, aduh, ini mouse-nya jalan-jalan. Terus arti kedua 0,710 itu angka positif kan? Nggak ada negatifnya kan? Positif, artinya arah hubungannya searah. Gitu, arah hubungannya searah atau berbanding lurus. Loh, gitu ya. Artinya apa? Obesity tinggi, maka Promkes juga tinggi. Sebaliknya, obesity rendah, maka Promkes juga rendah. Kan searah. Gitu loh artinya. Ya, nah, ini bagus nih, temuan bagus nih. Artinya nih dari sini Anda bisa menarasikan bahwa ternyata gitu ya. Apa kira-kira yang bisa kita sarikan dari sini kira-kira? Coba satu orang dari dua ini coba kasih tahu saya sarinya kira-kira apa nih? Ayo, kira-kira apa sarinya dari sini? Findingnya apa? Ini dari sini jadi penelitian loh. Dari sini jadi penelitian. Kita bisa tahu seberapa erat. Ampun, mouse-nya gerak-gerak. Kita bisa tahu seberapa erat. Gila ini mouse-nya. Yo, ada yang bisa bisa ngasih ini artinya apa dari sini? Kira-kira? Semakin tinggi kejadian obesitas, akan semakin tinggi tingkat promosi kesehatan yang dilakukan. Ya, itu kan normatifnya. 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 Ini warnanya udah saya ikutin ya. Warnanya sesuai pertanyaan itu ya. Warnanya biru, main warna ya. Nah, tuh. Ini jangan kuning deh. Nggak kelihatan. Ini dah. Apalagi finding yang pertama? Coba dilihat. Nah, itu ya jawabannya. Nah, begini teman-teman. Artinya gini, ini bukan kita lagi nggak ngomongin posisi stunting, obesitas, promkes ya, tapi perilaku pencariannya. Artinya gini. Dari sini ternyata yang ada hubungan itu kan cuman promkes sama obesitas. Artinya dan hubungannya itu searah. Artinya promosi kesehatannya besar, maka pencarian obesitas juga besar. Artinya gini, berarti orang-orang di Indonesia sebenarnya kalau kita lihat dari sini lebih lebih peduli, lebih tertarik obesitas daripada stunting. Itu yang pertama. Dan ketika program promosi kesehatan dilakukan, itu sepertinya program promosi kesehatannya lebih dipakai untuk mengatasi obesitas daripada stunting, gitu artinya. Itu efeknya banyak tuh. Kok kenapa sih orang-orang lebih tertarik obesitas daripada stunting? Nah, itu jadi pertanyaan menarik. Pertanyaan berikutnya, kenapa kok orang lebih peduli obesitas daripada promkes? Itu juga menarik. Nah, kalau Anda cek di statistik, cek yang obesitas sama yang stunting banyakan yang mana? Anak-anak, pada anak-anak ya. Kira-kira banyakan yang mana? Obes. Banyakan obes. That's why promosi kesehatannya banyak atau terkait dengan obesitas gitu. Terus stunting dibiarin dong, jangan. Ini baru sekadar perilaku pencarian informasi. Kalau ini nanti Anda mau jadikan penelitian, Anda nanti bisa kawinkan misalnya dengan official report dari masyarakat gitu ya, official report dari masyarakat. Contoh misalnya kalau Anda cari di Google, nanti Anda bisa lakukan uji korelasi juga gitu ya, uji korelasi juga. Sebentar ini ngilang ininya di sini.
misalnya prevalensi stunting gitu ya, stunting Indonesia 2021 misalnya. Nah, ini ternyata prevalensi stunting di Indonesia ternyata masih 24,4%, tinggi gitu kan, masih tinggi banget. Itu berarti artinya hampir seperempatnya ya, hampir seperempat anak di Indonesia itu mengalami stunting. Ini kan kesian, ya kan? Ininya kan kesian. Jadi nanti Anda bisa melakukan melakukan kajian ini, gitu ya, bisa mengawinkan. Oke, itu yang pertama, studi kasus yang pertama. Jadi dari big data ini kita nggak perlu capek-capek, kita manfaatin big data yang udah dilakukan oleh orang lain, gitu ya, untuk kemudian kita pakai untuk penelitian kita. Dalam hal ini adalah Google Trends. Nah, nanti Anda bisa kawinkan misalnya dengan official report dari Riskesdas, gitu ya. Riskesdas, riset kesehatan dasar ya, yang per 5 tahun dari Kemenkes itu ya. Berikutnya juga mungkin laporan dari BPS, Badan Pusat Statistik dari Indonesia, yang terpercaya, yang mengeluarkan data-data hasil temuan-temuan nih ya. Ini kita punya ada ya status gizi Indonesia SSGI yang setiap tahun dikeluarin. Nah, nanti kita bisa konfirmasi ke sana gitu ya. Nah, jadi penelitian. Oke, itu yang pertama ya, studi kasus pertama. Sekarang kita coba studi kasus kedua. Yo, menarik nih. Kita hapus. Kita coba studi kasus kedua ya. Perhatikan nih. Jadi begitu banyak yang bisa kita lakukan sebenarnya. Contoh misalnya about smoking cessation, gitu ya. Apa itu smoking cessation? Bahasa Indonesianya berhenti merokok. Kita pengen tahu perilaku orang pencarian kalau pengen berhenti merokok banyak nggak sih di Republik ini, gitu ya. Internetnya lagi meong nih, sebentar. Berhenti merokok. Nah, di istilah penelusuran ya, kita pilih yang ini ya, istilah penelusuran. Tunggu sejenak, dia langsung mencari, juga. Nah, si Google tuh lagi nyari, wok di datasetnya untuk khusus orang Indonesia doang, 12 tahun terakhir. Gimana? Kalau nggak nongol berarti internet saya yang lagi lambat. Nah, terjadi masalah menampilkan ya, internet saya lagi lambat nih. Anda bisa nyoba cari sendiri ya di komputer Anda. Wah, internetnya. Aduh, kok meong. Zoom saya masih tampil ya? Masih, Pak. Masih, Pak. Aduh, mana Google Trend? Ayo nongol dong. Ya, kita coba lagi ya, sebentar. Dan coba sekali lagi, use case tadi stunting, promosi kesehatan, sama obesitas. Kita coba satu lagi, berhenti merokok. Coba deh Anda lakukan berhenti merokok. Bentar, kok nggak nongol sih? Nah, kita pakai browser yang lain. Google. Nih, Google lagi masalah apa?
Wah, Google lagi meong ini tumbenan. Oke deh, Google lagi ngambek. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan. Nah, begitu caranya ya. Monggo. Nah, ini kita memanfaatkan Google Trends gitu ya, salah satu tool apa namanya? Big Data. Nah, saya absen dulu. Nanti tolong di absensi ya, nanti materinya saya kirim ke si pennya ya. Materi yang tadi saya bikin pertemuan berikutnya ya. Ada yang ditanyakan? Baik, Pak. Pak mau nanya Pak. Ya, monggo. Tadi untuk yang nilai alfa itu kan 1 dikurang CI itu ya Pak. Nah kalau yang CI itu apakah nilainya selalu 0,95%? 0,95 atau 95%. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kan tadi kata Bapak, nanti jangan lagi kalau misalnya uji korelasi itu pakai chi-square. Berarti kalau misalnya penelitian melihat hubungan gitu, metodenya apa Pak itu? Ini pertanyaan bagus nih. Ya, ini pertanyaan bagus nih. 2 pertanyaan bagus ya. Ini 2 pertanyaan bagus yang harusnya ditanyain di kuliah statistik. Nggak apa-apa ditanyain di sini. Oke, yang pertama, CI, confidence interval. Apa itu CI? Level tingkat keyakinan seorang peneliti gitu ya terhadap data temuan yang akan dia pakai terhadap populasi. Itu confidence interval. Seberapa yakin gitu ya. Karena nanti temuan-temuan yang didapetin itu kan bukan dari data populasi, tapi data sampling. Nah, seberapa yakin temuan dari data sampling ini akan digeneralisasi di populasi, itu namanya confidence interval. Nah, sebagai rule of thumb-nya, panduan umumnya, kita setting sebagai 95%. Artinya kita yakin 95%. Artinya, ya, inferensi kita itu, induktif kita itu, kesimpulan kita itu, temuan-temuan kita itu sangat mungkin nggak 100% kan, ada peluang 5% salahnya gitu ya kalau 90%. Lalu boleh nggak di bawah 95, misalnya 90, boleh. Kalau misalnya ini baru penelitian yang sifatnya permulaan, artinya gini, penelitian ini belum pernah dilakukan sama orang lain di dunia. Baru Anda yang melakukan misalnya hubungan antara A dengan B. Belum ada orang lain itu di dunia. Belum ada. Anda baru mereka-reka. Kira-kira ada hubungan apa enggak gitu ya. Nah, Anda boleh meletakkan CI-nya bukan di 95, tapi sehingga alfanya nggak 0,05 lagi, tapi 0,1. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi bedanya? Sangat mungkin begini. Bisa jadi misalnya ternyata ketika Anda uji hubungan antara A dan B, ternyata apa namanya v-value-nya 0,08 le 0,08. Apa artinya? Kalau CI 95, maka alfa 0,05, maka nggak signifikan. Berarti nggak ada hubungan. Tapi kalau CI-nya 90%, alfanya 0,1, berarti kan 0,08 masih di bawah 0,1. Berarti signifikan, berarti ada hubungan. Itu bedanya, di situ nanti bedanya. Jadi nanti kita menentukan CI tergantung posisi riset kita di mana. Kalau riset kita sifatnya konfirmasi, melanjutkan yang ada, nggak boleh lagi 90, minimal di 95. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau yang sifatnya kayak pengobatan, vaksinasi, dan lain sebagainya, CI-nya yang bikin obat misalnya, obat flu, obat pusing, obat diare, pokoknya obat-obatan lah ya, yang medical ya, itu CI-nya nggak boleh 95, dia udah 99 CI-nya. Nggak boleh ada error. Tapi karena manusia tetap nggak mungkin 100%. 99 lebih gila lagi. Tapi kalau kita di penelitian yang bukan sifatnya seperti itu, yang tidak kritikal, nggak menyangkut nyawa, 95. 90 gimana? Boleh. Asal tadi misalnya baru penelitian awal, belum ada orang lain yang melakukan penelitian terkait hal itu. Itu yang pertama. Jadi CI boleh dirubah-rubah, nggak harus 95. Gitu ya. Yang kedua tadi terkait dengan apa namanya, gimana chi-square gitu kan. Nah, chi-square itu adalah uji hubungan juga sebenarnya, sama kayak korelasi. Bedanya di mana? Kalau chi-square dia hanya nanti ya analisisnya hanya dangkal dia. Kenapa dangkal?
Karena hanya bisa menjawab ya tidak. Misalnya, ya ada hubungan, no, nggak ada hubungan. Begitu doang. Kalau ada hubungan, dia nggak bisa jawab seberapa erat hubungannya, seberapa jauh hubungannya, gimana posisi hubungannya, nggak bisa dijawab, gitu ya. Nah, tapi kalau korelasi bisa. Terus gimana risetnya supaya saya terhindar dari huru-hara chi-square? Gimana caranya? Gampang. Contoh misalnya, kalau Anda misalnya ingin melakukan penelitian agar bisa nanti uji hubungannya pakai korelasi, tidak pakai chi-square, maka nanti nanyanya jangan ya tidak jawabannya. Jangan ya tidak, jawabannya harus angka. Contoh, misalnya Anda ingin mengetahui nih hubungan antara semangat kerja dengan ngopi. Misalnya lah ya, ini ngarang lah ya. Semangat kerja dengan ngopi. Maka semangat jangannya nanya, jangan ditanya. Anda semangat nggak hari ini? Jangan ya tidak. Ngopi juga jangan ditanya. Anda ngopi apa enggak? Jangan begitu nanyanya. Kira-kira kalau ngopi nanyanya apa? Supaya Anda bisa dapat korelasi, bukan chi-square. Berapa? minuman yang Berapa? Anda suka? Berapa gelas satu hari? Gitu. Ya kan? Kan nanti angka jawabannya. Oh, saya nggak ngopi ya. 0. Saya ngopi 2 gelas. 2. Saya ngopi 3 gelas. 3. Gitu. Ya. Kalau ngerokok, misalnya hubungan antara merokok dengan apa namanya kecepatan lari misalnya. Nah, ngerokoknya kira-kira jangan ditanya ya tidak. Kalau Anda nanya apakah Anda perokok, jawabannya ya tidak, ya nanti chi-square larinya, nggak bisa korelasi. Supaya ngerokok tadi itu jawabannya korelasi, gimana pertanyaannya, desainnya? Kira-kira. Berapa batang, Pak? Nah, berapa batang? Jangan berapa bungkus ya, berapa batang. Karena kadang ada orang yang ya cuma 3 batang, cuma 6 batang, ada bahkan yang 2 bungkus. Nah, 2 bungkus juga nggak bisa digeneralisir karena kan ada bungkusannya yang cuma 10, ada yang 12, ada yang 16 gitu ya. Bagi yang ngerokok, saya kebetulan nggak ngerokok. Bagi yang ngerokok, kalau ditanya berapa batang lo ngerokok sehari, nggak make 2 detik, nggak ada 1 detik dia bisa jawab. 10 batang, 15 batang dia bisa jawab. Kalau jawabannya seperti itu kan angka tuh bisa pakai korelasi gitu desainnya, paham ya? Terima kasih, Pak. Paham, Ya, Pak, ya mau nanya seperti lagi. ya, monggo. Maaf ya, Pak. Kalau misalnya tadi kan pertanyaannya berarti bentuknya ke angka. Kalau misalnya subjek penelitiannya itu bentukannya kayak misalnya sifat atau perilaku, behavior gitu, itu berarti bukan pakai berapa gitu, Pak? Atau apa, Iya, Pak? pakai itu nanti. Anda bisa 2 pendekatan, pakai skala Likert, ya, bukan yang setuju nggak setuju loh ya, banyak skala Likert misalnya. Kondisi motor, berarti misalnya rusak berat, rusak ringan, berjalan normal gitu ya, full gitu ya, fully speed segala macam. Jadi ada gradasi ya. Jadi itu namanya skala Likert ya. Preferensi sikap, sifat misalnya terkait dengan rajin misalnya berarti pemalas, agak malas, rajin, cukup rajin, sangat rajin gitu. Nah, nanti pilihan itu nanti Anda bisa angkakan. Jadi kalau misalnya yang dicari tingkat rajinnya berarti kalau dia sangat rajin kasih 5, agak rajin dikasih 4, tidak rajin dikasih 3, 2 gitu ya, dan seterusnya. Malas dikasih 1 gitu ya. Sehingga nanti jawabannya angka. Itu yang pertama, bisa menggunakan skala Likert ya. Atau yang kedua, Anda bisa menggunakan skala semantik diferensial. Misalnya dari 0 sampai 100, kalau pilihannya 100 ya. Berapa kira-kira preferensi Anda? Gitu. Dari 0 sampai 10 atau 1 sampai 5, berapa kira-kira? Kalau 1 enggak banget, kalau 5 iya banget. Gitu misalnya. Nah, jadi Anda bisa menggunakan enggak harus kuantitatif angka jawabannya, tapi bisa menggunakan skala apa? Yaitu skala Likert atau skala semantik diferensial. Gitu ya. Oh gitu. Baik, Pak. Makasih ya, Pak. Ada lagi yang mau ditanyain? Nggak ada. Nanti Anda bisa coba misalnya berhenti merokok gitu ya.
Nah, ini udah keluar nih. Oke, saya coba sekali lagi ya. Penasaran nih. Nah, saya share screen ulang. Mau nanya, Ya, kalau yang seberapa erat hubungannya itu sama nggak dengan penelitian yang multivariat? oh multivariat itu lebih dari 2 variabel. Kalau hubungan kan 2 variabel. Nah, nanti Anda misalnya pakai regresi. Nah, kalau pakai regresi kan bisa lebih dari 2 variabel. Kalau Gitu. yang rasio itu Pak, peluangnya itu? Kalau yang apa? Rasio, peluang. Kalau peluang kan berarti nanti Anda pakainya chi-square. Iya. Pakainya chi-square. Nah, karena chi-square ya nggak bisa menyatakan rasio itu bukannya seberapa erat, dia menyatakan peluang. Peluang sama tingkat keratan beda ya. Ya, beda. Ya, peluang sama tingkat keratan beda. Kasih Pak. Oke, kita coba satu kali lagi ya. Misalnya tadi berhenti merokok, berhenti pakai Google Trend ya. Kelihatan Google Trend saya? Terlihat Pak. Kelihatan? Kelihatan ya, saya pilih berhenti merokok. Perhatikan berapa banyak. Ya, error lagi. Wes lah. Lambat kayaknya komputer saya, internetnya. Oke, nanti Anda bisa coba sendiri, misalnya berhenti merokok sama perilaku pencarian vape tahu ya, yang ngerokok elektrik gitu ya. Misalnya Anda cari misalnya berhenti merokok sama toko yang ngejual vape. Nah, gimana, ada hubungannya enggak? Kalau ada hubungannya gimana? Apakah orang yang nyari berhenti merokok semakin banyak, toh pencarian vape juga semakin banyak, atau sebaliknya? Nah, itu menarik. Ya. Nah, kita juga nanti bisa melakukan data-data yang lain dari Google Trends gitu ya. Nanti Anda tinggal bisa lakukan, coba gitu ya. Coba sendiri. Sorry, internet saya drop tadi. Ya mungkin itu saja yang bisa saya hantarkan hari ini. Kita lanjutkan lagi pekan depan ya. Sebelum saya tutup, ada yang mau didiskusikan lagi? Nggak ada? Nggak ada ya? Baik, saya tutup kalau gitu. Saya sempurnakan hari ini. Nanti materinya saya kirim ke Sipen ya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore Pak.